Pinjaman KUR kredit usaha rakyat Bank BNI dengan bunga yang kecil yaitu 6% saja. Jadi teman-teman mungkin ada yang tahu ya, kalau pinjaman untuk usaha di bank-bank itu biasanya kan bunganya 12, ada yang sampai 18% per tahunnya. Nah, kalau KUR itu hanya 6%. Teman-teman yang tertarik bisa simak video singkat ini supaya usahanya bisa terus berkembang ya. Oke, teman-teman, ini keunggulan dari KUR BNI ini adalah pengajuannya bisa online, jadi nanti melalui e-form kita tunjukkan nanti ya. Dan kemudian juga ini teman-teman, ini sektor prioritasnya adalah untuk pertanian, perikanan, jasa, industri, dan juga pengelolaan. Meskipun untuk yang lain juga tetap bisa, tapi teman-teman ini yang utamanya. Jadi teman-teman yang mungkin punya usaha pertanian, perikanan, jasa biasanya diutamakan ya. Kemudian teman-teman juga ini nanti bisa melihat monitoring angsuran melalui aplikasi, dan juga nanti suku bunganya itu sudah diatur oleh pemerintah 6% per tahun untuk pengajuan pertamanya. Ini 6% karena disubsidi oleh pemerintah. Oke teman-teman, sebelumnya untuk yang pertama kali mampir silahkan tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan info penting di channelku ini. Oke lanjut ya, jadi jenis KUR BNI itu ada beberapa. Yang pertama adalah yang super mikro, itu untuk pinjaman di bawah 10 juta ya. Tenornya itu 3 tahun, ada juga yang 5 tahun. Kemudian untuk KUR mikro itu 10 sampai dengan 100 juta, itu tanpa agunan tambahan, hanya objek usaha aja ya teman-teman ya. Kemudian teman-teman yang KUR kecil ini 100 sampai 500 juta. Bank yang lain juga sama. Nah, kalau yang ini memerlukan agunan, memerlukan jaminan. Silakan teman-teman nanti ajukan mau jenis KUR yang mana sesuai kebutuhan ya. Oke, selanjutnya untuk syaratnya tentunya untuk warga negara Indonesia, bisa perorangan, bisa badan usaha ya, ataupun juga anggota keluarga karyawan dengan penghasilan tetap ya. Kemudian juga minimal usahanya sudah berjalan 6 bulan. Jadi KUR ini memang untuk usaha yang udah jalan, bukan yang baru mau membuka usaha, dan tidak menerima kredit produktif lain. Misalkan teman-teman sudah punya sudah punya pinjaman produktif di tempat lain, itu nggak bisa. Meskipun atas nama pasangan nggak bisa ya. Jadi pastikan teman-teman tidak punya pinjaman yang lain. Tapi kalau pinjaman seperti KPR, leasing kendaraan, ataupun paylater itu masih boleh ya, asalkan lancar pembayarannya. Dan juga minimal usia peminjam adalah 21 tahun ataupun sudah menikah. Oke, untuk dokumennya apa saja? KTP udah pasti, kartu keluarga, akta nikah ataupun akta cerai. Kemudian surat usaha bisa NIB ataupun juga surat keterangan usaha dari desa ataupun kelurahan ya. Dan juga NPWP untuk yang pinjamannya di atas 50 juta ini wajib. BPJS Ketenagakerjaan ini untuk yang pinjaman di atas 100 juta. Dan juga identitas tambahan fotokopi bukti kepemilikan agunan. Ini untuk yang KUR kecil yang 100 sampai dengan 500 juta ya. Oke, selanjutnya adalah untuk pengajuan online melalui e-form seperti apa. Nah, teman-teman bisa kunjungi e-form.bni.co.id yang seperti ini. Silahkan, kemudian langsung saja di sana teman-teman pilih menu pinjaman dan pilih menu KUR. Kemudian silahkan centang persetujuan dan silahkan isi data-data seperti itu ya. Tapi memang nanti untuk verifikasi akhir kita tetap harus datang ke kantor cabang, diundang ke sana ya. Termasuk juga nanti kalau ada akad kredit juga kita tetap harus ke bank ya. Dan juga nanti teman-teman akan dilakukan verifikasi ataupun juga survei ke lokasi usaha. Ini semua bank sama seperti ini. Dan ini simulasi untuk pinjamannya. Jadi simulasi kurang lebih nanti seperti ini. Misalkan pinjamannya 10 juta, 12 bulan itu sekian cicilannya. Kemudian misalkan 500 juta untuk 12 bulan, sebulannya sekian. Kalau misalkan 24 bulan sekian ya. Teman-teman bisa di capture untuk tabel ini untuk dipelajari ya. Kalau memang teman-teman sanggup dan juga teman-teman ada yang tertarik, bisa langsung ajukan ya. Tapi ini memang yang lebih rendah daripada pinjaman-pinjaman konvensional yang lain. Oke, selanjutnya untuk tips lolos verifikasi BNI. Pastikan NIB aktif ataupun juga punya surat usaha dari kelurahan dan juga sudah berjalan 6 bulan. Jadi teman-teman kalau usahanya belum 6 bulan ya sebaiknya tidak mengajukan, karena nanti kemungkinan sih akan ketahuan dan ditolak ya. Kemudian juga alamat usaha harus jelas, mudah ditemukan saat verifikasi, saat survei. Kemudian kapasitas bayar ya. Omset bulanan harus cukup untuk mengcover cicilan. Idealnya cicilan maksimal 30-40% dari laba bersih. Seperti itu ya. Nanti teman-teman ini yang menilai adalah pihak banknya. Suku bunga dan syarat dapat berubah mengikuti kebijakan pemerintah terbaru di tahun 2026. Tapi sampai saat ini sih ya sekitar 6% aja ya. Oke, caranya seperti itu. Saya doakan proses pinjamannya lancar dan juga usahanya maju terus ya.
Untuk yang ada kendala, ada pertanyaan, boleh tuliskan di komen, dan juga silahkan tekan tombol subscribe. Jangan lupa juga bagikan ke teman-teman yang lainnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.